Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di video ini kami ingin mempresentasikan mengenai materi hadis sebagai sumber ajaran dan sumber hukum Islam, yang akan diawali materi dengan mengenai definisi hadis dan definisi sunnah. Untuk materi awal akan disampaikan oleh saya sendiri dengan nama Ahmad Radianur. Jadi, definisi hadis secara etimologis adalah baru, dekat, atau dipercakapkan dari orang ke orang lain. Definisi hadis secara terminologis yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan beliau. Istilah yang hampir identik yaitu sunnah, khabar, dan atsar. Definisi sunnah ialah segala sesuatu yang dinuklilkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik dari sebelum Nabi Muhammad maupun sesudahnya. B. Struktur komponen. 1. Sanad. Menurut ahli hadis, sanad yaitu jalan menyampaikan kepada matan hadis atau silsilah orang-orang yang merangkai dan menyampaikan materi hadis kepada matan hadis. 2. Matan. Matan atau al-matan menurut bahasa adalah ma'irfaq min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Dalam ilmu hadis yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang disebut dengan redaksi isi dari hadis yang menjadi unsur pendukung. Dengan kata lain, sesudah hadis disebutkan sanadnya. 3. Rawi. Rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Nah, antara sanad dan rawi, mereka dua istilah yang hampir sama dan tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, rawi adalah orang yang menerima hadis, kemudian menghimpunnya dalam sebuah kitab atau tadwin, dan juga disebut mudawwin atau orang-orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Melanjutkan materi C, identifikasi klasifikasi hadis. Derajat hadis dapat ditinjau dari dua bagian utama, yaitu menurut kuantitas rawi dan menurut kualitas rawi. 1. Hadis ditinjau dari kuantitas rawi. Jika hadis ditinjau berdasarkan kuantitas rawinya, terdiri atas dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. A. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terbatas jumlahnya, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad, yang mana hal tersebut menjadi mustahil bagi orang banyak untuk mengadakan persetujuan berbuat dusta. Menurut ulama, hadis mutawatir terdiri atas tiga bagian, yaitu 1. Mutawatir lafzi, yang lafalnya sama atau hampir sama seperti hadis yang menerangkan bahwa orang yang sengaja berbuat dusta kepada Nabi akan masuk neraka. 2. Mutawatir maknawi, yaitu hadis yang memiliki makna yang identik walaupun lafalnya bermacam-macam seperti hadis yang menerangkan tentang syafaat Nabi. 3. Mutawatir amali, yaitu hadis yang sudah secara makmul diamalkan oleh mayoritas umat Islam sejak zaman Nabi sampai sekarang, seperti waktu sholat id, serta menyembelih kurban. B. Hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ini terdiri atas beberapa bagian, antara lain 1. Hadis masyhur. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis masyhur ialah hadis yang memiliki banyak jalan tetapi terbatas jumlahnya, lebih dari 2 dan tidak sampai pada batas mutawatir. Berdasarkan definisi tersebut, yang dinamakan hadis masyhur ialah hadis yang mempunyai jalan-jalan riwayat atau sanad yang banyak, tetapi terbatas dalam jumlah tertentu. Golongan hadis masyhur yaitu hadis yang bersanad lebih daripada 2, tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Hadis masyhur ini terbagi dua macam. 1. Hadis masyhur mutlak, yaitu hadis yang masyhur di kalangan ahli hadis dan selainnya. 2. Hadis masyhur muqayyad, yaitu hadis yang terbatas kemasyhurannya di kalangan tertentu.
2. Hadis aziz. Hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang atau diriwayatkan melalui dua jalan rawi atau dua sanad. 3. Hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi, baik dari awal sanad sampai akhir sanad, atau satu orang rawi itu hanya ada pada suatu tabakat. Rawi-rawi hadis itu, hadis gharib sendiri terbagi dua bagian, yaitu 1. Gharib mutlak, jika gharib tersebut terletak pada pokok sanad atau tabi'in, dan 2. Gharib nisbi adalah gharib itu terletak di tengah sanadnya, di mana pokok sanadnya banyak rawi yang meriwayatkan. 2. Hadis ditinjau dari kualitas rawi. A. Hadis sahih. Sahih menurut lugat artinya sehat, adalah lawan dari sakim, yang artinya sakit. Menurut ahli hadis, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil, lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat atau tabiin. Bukan hadis yang syadz atau kontroversi yang terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu sahih li zatihi dan sahih li ghairih. 1. Sahih li zatihi adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal, yaitu rawinya bersifat adil, rawinya bersifat dabit, sanadnya bersambung, tidak berilat, tidak syadz atau janggal. Yang kedua, sahih li ghairih adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Misalnya rawinya yang adil tidak sempurna kedabitannya, kapasitas intelektualnya rendah. Bila jenis ini dikukuhkan oleh jalur lain semisal, maka ia menjadi sahih li ghairih. Dengan demikian, sahih li ghairih adalah hadis yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Adapun kitab-kitab yang hanya memuat hadis sahih, antara lain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. B. Hadis hasan. Hasan menurut lugat adalah sifat musyabahah dari al-husna, artinya bagus menurut Ibnu Hajar. Hadis hasan adalah kabar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hafalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat, dan tidak syadz. Sebagaimana hadis sahih, hadis hasan pun terbagi atas dua macam, yaitu hasan li zatihi dan hasan li ghairihi. 1. Hasan li zatihi, yaitu hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan sebagaimana syarat dalam hadis sahih, kecuali bahwa para rawinya hanya termasuk ke dalam kelompok keempat atau syaduk, atau istilah lain yang setaraf atau dengan tingkatan tersebut. 2. Hasan li ghairihi, yaitu hadis daif yang bukan dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah, dan bukan pula orang fasik yang memenuhi mutabi dan syahid. Adapun kitab-kitab yang mengandung hadis hasan antara lain Jami At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Duruqutni. C. Hadis daif. Daif menurut lugat adalah lemah lawan dari kawi yang kuat. Adapun menurut muqaddisin, hadis daif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima, dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis daif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hasan. Para ulama muhaddisin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jalur, yaitu jalur sanad dan jalur matan. Faktor penyebab tertolaknya hadis dari jalur sanad antara lain: 1. Terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan ataupun kedabitannya. 2. Ketidakbersambungannya sanad, dikarenakan adanya satu orang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. Adapun cacat-cacat pada keadilan dan kedabitannya rawi itu ada 10 macam, yaitu dusta, 1. Dusta, 2. Tertuduh dusta, 3. Fasik, 4. Banyak salah, 5. Lengah dalam menghafal, 6. Menyalahi riwayat orang kepercayaan, 7. Banyak waham atau purba sangka, 8. Tidak diketahui identitasnya, 9. Penganut bid'ah, 10. Tidak baik hafalannya. Hadis sebagai sumber hukum dan ajaran Islam.
Kedudukan hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menurut jumhur ulama adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi wurud atau subutnya adalah bersifat qat'i. Sedangkan hadis kecuali yang berstatus mutawatir sifatnya adalah kanjani al-wurud. Oleh karenanya yang bersifat qat'i atau pasti didahulukan daripada yang jani atau relatif. 1. Fungsi hadis. Fungsi hadis yang utama yaitu untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan penjelasan Al-Quran, dan kami tidak menurunkan Alkitab kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka sunnah disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, maka hadis menjalankan fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi takkid dan takrir. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar atau ijmal, merinci apa yang ada dalam Al-Quran, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran secara umum, dan memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Berdasarkan konsep Al-Syafi'i, Al-Juhaili kemudian memerinci keempat posisi sunnah dalam kaitannya dengan Al-Quran, yaitu: pertama, konfirmator hukum Al-Quran. Artinya, jika sunnah menginformasikan suatu hukum yang terkandung dalam Al-Quran, berarti hukum tersebut mempunyai dua dasar hukum. Kedua, interpretator hukum Al-Quran. Artinya, jika sunnah menginterpretasi suatu hukum yang terkandung dalam Al-Quran, maka dapat diperinci lagi menjadi 3 fungsi, yaitu 1. Sunnah sebagai interpretator keglobalan hukum Al-Quran. 2. Sunnah sebagai mukhasis atau yang mengkhususkan keumuman hukum Al-Quran. 3. Sunnah sebagai muqayyid atau yang membatasi kemutlakan hukum Al-Quran. Ketiga, argumentator eksistensi nas. Artinya yang merupakan mazhab Al-Syafi'i pribadi dan berseberangan dengan para sarjana, bahkan para sarjana Syafi'iyah sendiri. Keempat, produsen hukum secara mandiri, sebab Al-Quran tidak menyinggungnya. 2. Otoritas hadis sebagai sumber hukum. Kedudukan hadis Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Tidak saja di kalangan Sunni, tapi juga di kalangan Syiah dan aliran Islam lainnya. Berbicara mengenai posisi Al-Quran dan hadis dalam hukum Islam, sepertinya tidak dapat dilepaskan dari sesosok sarjana yang paling berpengaruh dalam kajian hukum Islam Sunni, Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i, terutama dalam karyanya tentang teori hukum Islam Al-Risalah. Seperti diringkas Wahbah Al-Juhaili, Al-Syafi'i berdasarkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah memposisikan Sunnah sebagai konfirmator hukum Al-Quran, interpretator hukum Al-Quran, argumentator eksistensi naskah atau penghapusan ayat Al-Quran atau hadis dengan ayat Al-Quran atau hadis lainnya, dan produsen hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. 3. Penolakan otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam. Penolakan otoritas hadis Nabi bukan hanya berkembang pada tradisi kesarjanaan Barat, tetapi juga berkembang dalam kesarjanaan Islam. Terdapat sejumlah ulama dan intelektual Islam yang hanya menerima otoritas Al-Quran seraya menolak otoritas hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Mereka ini lebih dikenal sebagai ingkar al-sunnah. Cukup banyak argumen yang mereka kedepankan untuk menolak otoritas hadis. Selain mengajukan argumen akli dan nakli, mereka juga mengemukakan argumen-argumen historis serta argumen lainnya. Dari pengalaman sejarah, mereka menganggap bahwa penyebab utama kemunduran Islam adalah yang diakibatkan karena berpegang pada hadis. Hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab hadis dianggap sebagai dongeng semata.
kodifikasi hadis terjadi jauh setelah wafatnya Nabi, sehingga dengan mudah umat Islam mempermainkan dan memalsukan hadis. Kritik sanad yang dikemukakan berupa al-jarh wa al-ta'dil sangat lemah untuk membuktikan kebenaran hadis. Perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. 1. Perbedaan hadis nabawi dan hadis qudsi. Hadis qudsi dengan hadis nabawi pada dasarnya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Perbedaan antara hadis nabawi dan qudsi dapat dilihat dari segi penisbatannya. Hadis nabawi dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan dari beliau, sehingga dinamakan hadis nabawi. Sedangkan hadis qudsi diceritakan serta diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana yang diterima dari Tuhannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika terdapat kalimat seperti contoh tersebut, maka bisa dipastikan hadis tersebut adalah hadis qudsi. 2. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran, diantaranya 1. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafaznya maupun maknanya. Adapun hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah. Yang kedua, Al-Quran hanya dinisbatkan kepada Allah, sehingga dikatakan Allah Ta'ala telah berfirman, sedangkan hadis qudsi terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah, merupakan nisbat yang dibuatkan. Yang ketiga, seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutawatir, sehingga kepastiannya sudah mutlak, sedangkan hadis qudsi kebanyakan adalah kabar ahad, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Yang keempat, membaca Al-Quran merupakan ibadah sehingga dibaca di dalam sholat. Adapun hadis qudsi tidak diperintahkan untuk dibaca di dalam sholat. 3. Perbedaan hadis dengan Al-Quran. Hadis dan Al-Quran sama-sama sumber ajaran Islam. Bahkan pada hakikatnya kedua-duanya sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keduanya sama, tetapi tidaklah sama persis, melainkan terdapat perbedaan, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan Allah lewat malaikat Jibril secara lengkap berupa lafaz dan sanadnya, sedangkan hadis berasal dari Rasulullah sendiri. B. Membaca Al-Quran hukumnya adalah ibadah, dan C. Membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat, sementara tidak demikian dengan hadis. C. Keseluruhan ayat Al-Quran diriwayatkan oleh Rasulullah secara mutawatir, yaitu periwayatan yang menghasilkan ilmu yang pasti dan yakin keotentikannya pada setiap generasi dan waktu. Pada nas-nas Al-Quran bersifat pasti wujud atau khoti asubut. D. Hadis sebagian besar bersifat ahad zani al-wurud, yaitu tidak diriwayatkan secara mutawatir. Kalaupun ada, hanya sedikit sekali yang mutawatir, lafaz dan maknanya sekaligus. E. Memiliki hukum dasar yang isinya pada umumnya bersifat mujmal dan mutlak, sedangkan hadis sebagai ketentuan-ketentuan pelaksanaan atau praktisnya. Contoh hadis arba'in dalam kehidupan sehari-hari. Hadis niat dari Amirul Mukminin Abu Fasih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Rukun Islam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Proses penciptaan manusia dan takdir yang menyertainya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami
dan beliau seorang yang jujur lagi diakui kejujurannya. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya selama 40 hari berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian diutus seorang malaikat kepadanya untuk meniupkan ruh padanya dan diperintahkan 4 kalimat, menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal penghuni surga, hingga jarak antaranya dan surga hanya sejengkal. Lalu takdir mendahuluinya. Lalu dia beramal dengan amal penduduk neraka, lalu ia pun memasukinya. Dan sesungguhnya seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal penduduk neraka hingga jarak antaranya dengan neraka hanya sejengkal. Lalu takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amal penduduk surga, maka ia pun memasukinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tinggalkan apa yang meragukan. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangannya, berkata, aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasai, dan At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Tinggalkan apa yang tidak berguna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya seperti itu. Di antara kesempurnaan iman, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antara akhlak seorang mukmin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kebaikan dan dosa, dari An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah apa yang membuat sesak dadamu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwatta secara mursal dari Amir bin Yahya dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi yang memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain. Merubah kemungkaran, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lama iman. Diriwayatkan oleh Muslim. 3 hal yang Allah maafkan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah mengampuni umatku untukku kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya. Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan selainnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.